Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bulan suci, bulannya yang suci, atau kita para penyebut bulan suci itu yang harus lelaku suci. Kalau dalam sudut pandang saya, ketika kita mengatakan bulan suci, apa efeknya kepada kita sang penganut bulan suci tersebut? Harusnya akan berefek ketika kita mengatakan bulan suci dan kita lelaku suci dengan cara kita berpuasa. Di dalam puasa tersebut kita menahan lapar, kita menahan haus, kita menahan seluruh hawa nafsu yang dapat membatalkan puasa kita. Berarti di sini kita harus mengetahui apa itu suci. Bukan sekedar kita mengucapkannya saja. Kalau kita hanya mengucapkannya saja, dalam sudut pandang saya, kita sedang bermimpi. Maka bangunlah, maka sadarlah akan hal ini. Karena semuanya itu berpasangan. Ketika memang ini bulan suci dan kita sedang laku suci, berarti kita harus mengenal suci. Apa itu suci? Bukankah di bulan suci kita diajarkan untuk bisa menahan seluruh hawa nafsu, walaupun itu dihalalkan menurut aturan agama. Misalnya, makan dan minum itu kan halal, itu kan boleh, karena itu hasil keringat kita bekerja. Tapi di bulan suci kita tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita sedang laku suci. Ketika laku suci, berarti kita harus mengetahui apa itu suci. Suci adalah melepaskan ego, pamrih, dan arogan. Dalam kata lain, menahan seluruh hawa nafsu. Tidakkah kita berpikir, atau marilah kita berpikir lebih jauh. Di bulan suci ini, setan idajil laknatullah dibelenggu menurut kabar. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Apakah kita akan terdiam di situ setelah kita tahu itu? Atau kita akan melanjutkan?
ke titian selanjutnya. Ini kembali ke diri kita masing-masing. Tinggal tergantung kita bisa sadar atau tidak. Kita bisa bertemu dengan sadar atau tidak, atau belum. Hanya itu saja. Apakah setelah kabar yang kita dengar, kita terlena di situ? Kita terdiam di situ? Itu tidak salah. Karena itulah perjalanan. Kalau dalam sudut pandang saya, tidak sesederhana itu. Ketika dikatakan di dalam agama bahwa di bulan suci setan idajil laknatullah itu dibelenggu, maka saya harus bisa menyaksikannya. Saya tidak mau apapun, hanya katanya. Ini tentang saya. Ini tentang apa yang saya alami di dalam perjalanan saya. Kalau bagi saya sederhana, setan idajil laknatullah itu terbuat dari api. Di dalam cerita. Lalu pertanyaan saya, ada atau tidakkah bahan api tersebut di dalam diri kita yang berwujud manusia? Terlepas dari agama apapun, terlepas dari suku bangsa apapun, terlepas dari kepercayaan apapun, adakah unsur api di dalam diri kita yang berwujud manusia? Yang dikatakan sedulur papat kalimo pancer. Bukankah unsur api itu tidak mengenal siapapun, tidak mengenal suku apapun, tidak mengenal agama dan kepercayaan apapun? Semuanya ada. Semuanya ada. Berarti setan idajil laknatullah itu ada di dalam diri kita, bersama kita. Siapa yang membelenggu dia? Bukankah si pelaku suci? Bukankah para pelaku suci itu yang sedang membelenggu? Karena setan itu adalah hawa nafsu. Suka makan berlebih, suka minum berlebih. Tidak melihat itu punya siapa, tidak kenal itu bukan milikku. Semuanya ingin dirampas dan dikuasainya. Nah, ketika kita tahu akan hal ini dan bisa kita terapkan, harusnya ini diteruskan ke 11 bulan yang akan datang. Kalau seluruh para pelaku suci di bulan suci meneruskan ke 11 bulan yang akan datang,
Bukankah keindahan itu nyata? Bukankah ketentraman itu nyata? Nyata, senyata-nyatanya nyata. Karena 11 bulan kemudian setan idajil laknatullahnya terbelenggu. Tidak bisa melepaskan diri dari belenggu tersebut. Inilah hakikatnya lelaku suci di bulan yang kita sebut suci. Kalau kita bisa meneruskan ke 11 bulan yang akan datang, bukankah 11 bulan yang akan datang itu pun menjadi suci? Semuanya menjadi suci. Berarti dalam 12 bulan itu seluruhnya bulan suci. Menjadi suci. Karena setan idajil laknatullahnya dibelenggu. Terbelenggu. Tidak bisa lepas. Sederhana sekali sebenarnya saudara dan saudariku. Karena apa? Karena Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu. Ketika kita sadar seluruhnya nyata, tidaklah mimpi, seluruhnya itu nyata. Jadi mari lanjutkan laku suci kita ke bulan-bulan yang akan datang. Jangan pernah melepaskan si idajil laknatullah tersebut untuk lepas berkeliaran, membuat kerusakan di alam semesta. Belenggulah dia. Tundukkan dia. Karena dia adalah aku. Dan aku adalah dia. Pada hakikatnya. Banyak sekali makna-makna bulan suci. Yang sebenarnya kita tinggal mempraktekkannya saja. Kita tinggal mewujudkannya saja. Dengan perilaku kita. Perilaku kita sehari-hari. Sucikan dia.
karena Dia ada di dalam kita, ada bersama kita. Itu tergantung kita sadar atau belum. Ketika kita bisa sadar, maka kita akan menyadari. Setelah kita menyadari, maka kita akan berkesadaran. Berkesadaran hidup. Dan yang suci itu adalah hidup. Jadi jangan lagi kita menyukai, suka membicarakan orang lain, suka menggibah. Mari, ketika kita melakukan gibah, maka si idajil laknatullah itu sedang lepas dari rantai belenggu kita. Yang intinya bulan suci adalah bisa mengalahkan, bisa menundukkan ego, pamrih, dan arogan kita. Karena itulah yang disebut setan idajil laknatullah yang ada bersama kita. Ketika kita sadar, nyatalah itu semua. Jadi mari kita sadar, saudara dan saudariku, agar kita menyadari, agar kita berkesadaran hidup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.